Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman thumma amma ba'du. Pada iman kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur mari kita panjatkan kepada Allah dan kita kembali pada ini di rumah di antara rumah Allah demi kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan seluruh alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali dari 1000 amalan sunnah yang diajarkan Nabi kita dalam sehari semalam. Di perjumpaan kita sebelumnya, kita telah menghabiskan tentang sunnah Nabi yang berkaitan dengan berangkatnya kita ke masjid dan pulang dari masjid. Pada kali ini kita masuk kepada pembahasan sunnah Nabi setelah dikumandangkan azan. Banyak di antara muslimin yang ketika azan ia dengar, namun ia tidak menjawabnya. Banyak juga yang beraktivitas bahkan tidak dia dengar dan tidak dia pedulikan azan. Azan seperti lantunan dan nyanyian yang berlalu begitu saja. Banyak kaum muslimin yang bersikap seperti itu. Padahal banyak sekali sunnah Nabi SAW yang seandainya ia perhatian dengan azan, kemudian ia jalankan sunnah Nabi yang berkaitan dengannya, maka dia memperoleh banyak sekali keutamaan. Disebutkan di dalam kitab ini bahwasannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Artinya penulis mengutip saja di dalam kitab Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan terdapat 5 sunnah setidaknya ketika seorang muslim mendengar azan. Yang pertama, kalau azan dikumandangkan hendaklah ia dengarkan dengan seksama, ia perhatikan. Jadi ada bagusnya aktivitas dihentikan sejenak, atau jika aktivitasnya tidak memungkinkan untuk dihentikan, dia mendengar sembari beraktivitas dan sembari menjawabnya. Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, seperti di dalam hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah, termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim alias muttafaqun alaih. Jawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama terus. Kecuali di bagian 3 kalimat. Yang pertama, hayya 'alas shalah. Nabi arahkan kita untuk merubah lafalnya, redaksinya berbeda dengan yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucap hayya 'alas shalah, kita yang mendengar mengucap la haula wala quwwata illa billah. Sebanyak 2 kali seperti muadzin juga mengucapkan hayya 'alas shalah 2 kali. Yang kedua adalah di hayya 'alal falah. Muadzin ucapkan 2 kali, kita juga ucapkan 2 kali dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Biasa diistilahkan oleh para ulama dengan istilah hauqalah. Hauqalah itu adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga adalah jika di azan subuh ada yang namanya taswib. Taswib itu adalah pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman datangnya waktu sholat. Karena kaum muslimin di waktu subuh masih banyak di antara mereka yang belum bangun, maka ditambahkan di dalam al-azan untuk waktu subuh dengan as-sholatu khairum minan naum. Ya. Nah, di bagian yang ketiga ini ulama selisih pendapat.
Apakah diucap sama sebagaimana yang disebutkan di hadis Jabir, yaitu faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Ucapkan sama seperti yang diucapkan oleh muadzin sehingga dia mengucap as-salatu khairun minan naum juga, atau seperti yang diijtihadkan sebagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan menjawabnya dengan ucapan shadaqata wa bararta. Jadi makna as-salatu khairun minan naum adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Dengan jawaban shadaqta, engkau benar, wa bararta, dan engkau telah berbuat baik, maka ini sebagai ulama Syafi'i. Tapi akan tetapi ini ijtihad yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih berbunyi adalah faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi kita yang menyatakan jawablah dengan shadaqta wa bararta. Sehingga ya kembalikan saja kepada keumuman hadis Jabir tadi, yaitu menjawab dengan as-salatu khairun minan naum juga. Dan untuk naumnya ya terserah ya, mau dia panjangkan atau dia pendekkan. Karena memang jujur saja muadzin di zaman Nabi itu banyak, bukan cuma Bilal bin Rabah. Sahabat yang meriwayatkan hadis tentang azan pun seperti Abdullah bin Zaid, dia juga termasuk muadzin. Ada sahabat Nabi yang lain, Abu Mahdzurah, dia juga muadzin. Ingat bahwasannya di zaman Nabi masjid itu enggak cuma satu masjid Nabawi. Ada masjid Qiblatain yang dulu di zaman Nabi disebut dengan Masjid Bani Salam. Ada juga musola-musola di perkampungan, di situ juga dikumandangkan azan. Ada juga Masjid Kuba, di situ juga dikumandangkan azan. Muadzin di zaman Nabi sangat banyak, dan ternyata memang terdapat dua riwayat untuk dipanjangkan minan naum atau minan naum, sama aja, tidak ada masalah. Di Masjidil Haram terkadang ada yang panjang, di Masjid Nabawi kami juga mendengar langsung ada yang pendek. Kadang di tengah masyarakat kita hal ini agak sensitif. Saya juga bingung. Sejak kapan ini menjadi masalah yang sangat sensitif? Jadi silakan as-salatu khairun minan naum atau as-salatu khairun minan naum, tidak ada masalah yang seperti ini. Yaitu di tiga tempat yang memang dibedakan dengan muadzin. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi adalah mengucapkan persetujuan atas kesaksian muadzin. Maksud mengucapkan persetujuan adalah setuju dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Di bagian mana? Di bagian asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita jawab sama, muadzin mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan sama. Yang kedua kali juga sama, kita ucapkan sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan juga sama. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan juga sama. Nah, di sini sebagian ulama merekomendasikan bacaan ini setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagian juga mengatakan sebaliknya. Ucapkan pernyataan ini di akhir azan. Hanya saja saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ucapan yang kedua ini atau sunnah Nabi yang kedua ini diucapkan setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan catatan. Pertama, Nabi bilang, ucapkanlah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasul. Di redaksi yang lain ditukar raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulah wa bil islami dina. Saya belum menemukan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nabiyya ada di zikir pagi atau petang. Ini lain, yaitu azan. Ya. Jadi kenapa lebih cenderung setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah selesai langsung diucapkan ini? Karena menyambung apa yang diucapkan oleh muadzin.
Ya, jadi muadzin nggak bisa asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Kemudian aku bersaksi Nabi SAW adalah utusan Allah. Langsung kita sambung seakan kita menyatakan wa ana asyhadu. Hai muadzin, aku pun juga menyatakan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Cuma ditambahkan wahdahu la syarikalah. Ya, Tuhan yang esa, tiada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun juga bersaksi Nabi SAW adalah utusan Allah dan hambanya. Kemudian raditu billahi rabba. Ya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridho juga Rasul sebagai utusan Allah yang menyampaikan syariat kepadaku. Wabil Islam dan aku juga ridho Islam sebagai agamaku. Jadi sesuai, tidak ditunda sampai di akhir, tapi saat itulah dilakukan. Karena menyesuaikan habis muazin mengucapkan, kita langsung sambung. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Nabi SAW itu memang memberikan jeda, memberikan waktu kepada muadzin. Bukankah sebelum hayya 'alas shalah muadzin agak ke kanan sedikit, kemudian diucapkan hayya 'alas shalah sembari ke arah kiri. Sebaliknya ketika hayya 'alal falah kiri ke kanan. Itu dia diberikan jeda oleh Nabi, waktu. Dengan adanya jeda ini, kita juga punya waktu untuk mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan alasan yang ketiga, jika bacaan ini sampai dengan bagian akhir, maka yang terjadi di bagian akhir akan banyak banget yang kita lakukan. Pertama, salawat kepada Nabi. Kedua, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang ketiga, wa ana asyhadu ini terlampau banyak. Sedangkan banyak di antara kita yang segera beraktivitas. Ada yang bahkan menjawab azannya sembari di jalan. Ada yang macam-macam. Sehingga berpotensi wa ana asyhadu alla ilaha illallah ini menjadi ditinggalkan. Sehingga maka lebih tepat setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah muadzin ucapkan, kita langsung sambung wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, atau raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dina. Dua-duanya ada riwayatnya. Ya, baik yang Rasul dulu baru Islam, atau yang Islam dulu baru Rasul. Kenapa ini sangat penting dan sebaiknya jangan ditinggalkan? Karena Nabi SAW memberikan berita gembira, yang membaca ini ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosanya. Jadi Masya Allah, kita subuh tadi sholat, terus zuhur ini sholat. Sebenarnya kan kata Nabi, setiap waktu sholat ke sholat berikutnya itu ada pengguguran dosa. Dan yang masuk dosa kecil. Kalau kita amalkan yang ini juga, berarti makin banyak lagi dosa-dosa kita yang diampuni. Dan kalau kita rutin sehari 5 kali azan kita selalu ucapkan ini, Masya Allah, seharian itu walaupun kita ini pendosa, tapi banyak sekali dosa-dosa yang Allah ampuni, sehingga tak mustahil kita menjumpai Allah di yaumil qiyamah nanti dalam kondisi bersih. Berarti jaga betul dari dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi tadi pertama jawab seperti yang muadzin ucapkan. Yang kedua di bagian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sebelum muadzin hayya 'alas shalah kita jawab yang tadi. Kemudian yang ketiga, setelah selesai semuanya, nah jangan langsung baca doa. Karena banyak di antara muslimin yang tidak paham dengan ini. Mereka langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sebenarnya sholawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang redaksi hadisnya dari Nabi begitu, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar ucapan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian apa? Summa sallu alayya shalah.
Kemudian bersolawatlah kepadaku satu kali saja, tidak banyak Nabi minta, satu aja. Ya. Kemudian fa'innahu man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Yang bersolawat kepada aku satu kali saja Allah bayar 10 kali. Apa yang dimaksud dengan Allah membayar salawat kita atau Allah bersalawat kepada kita? Salawat dari kita kepada Nabi kita adalah kita mohon kepada Allah agar Nabi kita diberi rahmat, diberi barokah, diberikan kemuliaan dan kedudukan. Salawat kita, salawat Allah kepada Rasulnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, adalah Allah Azza wa Jalla mengucurkan limpahan rahmat yang lebih besar di atas hamba-hambanya yang lain. Sedangkan salawat dari Allah kepada kita adalah Allah menyebut-nyebut nama kita, menyanjung-nyanjung nama kita di hadapan para malaikat. Seperti aktivitas kita sekarang kan juga begitu. Ya, dalam majlis ilmu kata Nabi SAW, selain malaikat itu mengepakkan sayapnya menaungi kita nih, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah sanjung-sanjung dan sebut-sebut nama kita satu persatu yang hadir ini di hadapan para malaikat. Sehingga kita ini dikenal oleh para penghuni langit, walaupun kita ini bukan siapa-siapa di tengah penduduk bumi. Ya. Maka begitu pun kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW satu kali, 10 kali Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat. Malaikat yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla, malaikat Jibril. Ada pimpinan yang mahal. Siapa lagi? Malaikat pemikul arsy. Dan yang berada di sekitaran arsy Allah itu banyak sekali malaikat. Dan yang di langit kata Nabi SAW tidak ada ruang selebar 4 jari melainkan diisi oleh malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan, ya kita bayangkan nama kita disebut-sebut oleh Allah 10 kali cuma dengan satu kali sholawat. Ya. Dan untuk sholawat ini bebas jamaah. Ingin mengambil yang paling lengkap dan paling sempurna sehingga keutamaan semakin besar, sholawat Ibrahimiyah. Karena itu sebaik-baik sholawat yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di riwayat Ka'ab bin Ujrah ada 2 macam redaksi. Bisa langsung wa barik ala Muhammad, bisa dengan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di riwayat An-Nasa'i ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ada masalah. Ya. Atau mau sholawat yang paket hemat, paling minimalis. Barangkali dia sedang sibuk, sehari beraktivitas, bisa dia cukup mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup bisa. Atau sallallahu alaihi wasallam bisa. Atau alaihi salatu wassalam, itu juga bisa. Itu paketnya. Tapi jelas keutamanya beda dengan yang mengambil paket lengkap salawat Ibrahimiyah. Baru setelah salawat, nah bacalah doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Allahumma ya Allah, Rabba hadhihi da'wati ta'amah, pemilik seruan yang sempurna ini. Ingat, azan itu sifatnya tauqifi, wahyu dari Allah. Makanya kesalahan besar orang-orang Syiah menambah redaksi azan dan jelas kesesatannya dengan menambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu nggak ada dalam riwayat. Karena azan itu wahyu dari Allah. Dibuktikan dengan 2 riwayat, Umar mimpi dan sahabat Abdullah bin Zaid juga mimpi yang sama. Cuma Umar tidak berani mengungkapkan ke Nabi, yang berani Abdullah bin Zaid, dan Nabi setujui gitu. Berarti itu bagian dari wahyu, dan tidak ada dalam wahyu Allah itu menyebutkan dan aku bersaksi Ali adalah walinya Allah.
Kemudian orang Syiah juga menambah hayya 'alal falah dengan tambahan lagi hayya 'ala khairil amal, itu sesat. Boleh. Jadi harus pas. Dan ini makanya juga kenapa kami menguatkan as-salatu khairu minan naum, jawabannya juga dengan as-salatu khairu minan naum, bukan shadaqta wa bararta. Kenapa alasannya? Karena ini adalah dari Nabi, wahyu gitu. Maka Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ingat azan itu redaksinya milik Allah. Allah yang sampaikan kepada nabinya lewat sahabatnya Abdullah bin Zaid. Kemudian wassalatul qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Salat juga datangnya dari Allah, itu wahyunya. Ati Muhammad dan wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Al-wasilah itu adalah kedudukan surga yang tertinggi milik Rasulullah. Wal fadilah, dan kemuliaan untuk Nabi, yang dimaksud kemuliaan di mana beliau di dunia mendapatkan derajat yang paling tinggi di tengah manusia, pimpinannya para nabi dan rasul. Wa ba'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah Nabi SAW di kedudukan yang terpuji. Kedudukan terpuji atau maqaman mahmudan maksudnya syafaatul uzma, di padang mahsyar kelak ketika kita membutuhkan, ya, ada seseorang yang melobi Allah supaya Allah tidak murka kepada kita dan memindahkan kita dari padang mahsyar menuju ke ujian berikutnya, hisab dan mizan. Hanya Nabi Muhammad seorang saja yang memiliki kedudukan itu, meminta kepada Allah. Itulah disebut dengan maqamah mahmud alladzi wa'ada, yang telah engkau janjikan. Di riwayat Bukhari cuma sampai di sini saja. Boleh nggak menambah innaka la tukhliful mi'ad? Ternyata kami temukan di dalam Sunan Al-Baihaqi, innaka la tukhliful mi'ad. Sebagian mensahihkan riwayat ini sehingga boleh bagi yang yakin untuk menambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Dalam riwayat Baihaqi ada. Dan ini juga ada di dalam ayat Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Maknanya juga bagus, sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisih janjimu. Dan silakan juga yang mau mencukupkan dengan sampai dengan wa ba'athu maqaman mahmud dari Nabi wa'atan, juga nggak ada masalah. Di kalangan ulama Saudi pun terjadi perselisihan. Sepengetahuan kami, Syekh bin Baz termasuk yang mensahihkan innaka la tukhliful mi'ad. Sebagian lain tidak mensahihkannya sehingga tidak dibaca innaka la tukhliful mi'ad. Perkaranya luas yang sebut. Yang terakhir, yang kelima, kami tutup, yaitu berdoa setelah azan. Karena jeda antara azan dan iqamat, doa mustajab. Minta pada Allah apapun. Dan sebaliknya bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, janganlah berdoa ketika sedang sholat, karena ada waktunya di jeda azan dan iqamat. Karena betapa ketatnya perkara sholat. Ya, jadi bisa dia gunakan di jeda antara azan dan iqamah. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan 5 sunnah Nabi ini, dan semoga Allah SWT istiqomahkan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhirnya tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.